warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darosna, kembali lagi di channel kami Darosna Tangga Ilmu. Kali ini kami akan membahas tentang hikmah haji menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Dalam kitab Hikmatul Tashri' wa Falsafatuhu dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan haji agar manusia dapat berkumpul dalam satu tingkatan meskipun bermacam-macam jenis suku, bangsa, mazhab, jarak, dan negaranya yang jauh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir dari ayat di atas, yaitu menyeru manusia untuk berhaji serta mengajak mereka untuk haji ke rumah yang telah kami perintahkan untuk membangunnya. Lalu diceritakan bahwa Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku menyampaikan hal ini kepada manusia, sedangkan suaraku tidak dapat menjangkau mereka?" Allah berfirman, "Berserulah dan aku yang akan menyampaikan." Maka Ibrahim berdiri di makomnya. Satu pendapat mengatakan Ibrahim berdiri di atas sebuah batu, yang lain mengatakan berdiri di atas bukit Sofa, dan yang lain mengatakan di atas Jabal Abu Qubaish. Kemudian Ibrahim berseru, "Hai manusia, sesungguhnya Rob kalian telah menjadikan sebuah rumah, maka berhajilah kalian." Dikatakan saat itu gunung pun tunduk hingga suaranya sampai ke pelosok bumi, dan Allah memperdengarkan sampai kepada anak yang masih ada di rahim ibunya dan di tulang rusuk ayahnya. Semua yang mendengarnya, batu, pasir, dan pohon-pohon, serta siapa saja yang telah dicatat oleh Allah untuk pergi haji hingga hari kiamat, telah menjawabnya, "Labbaik Allahumma labbaik." Kami memenuhi dan akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Inilah kandungan makna perkataan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan banyak ulama lainnya. Lebih lanjut, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan, mereka berkumpul di tempat mereka, berkenalan dan saling bergabung satu sama lain. Orang Arab berkenalan dengan orang India, orang Turki dengan orang Cina, orang Barat dengan orang Jawa, sehingga perkenalan ini menjadi seperti hubungan persaudaraan satu bapak dan satu ibu. Karena adanya ikatan persaudaraan, sehingga seperti tidak ada pemisah antara satu golongan dengan yang lainnya. Banyak sekali manfaat yang ditemukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat tersebut, yakni memperoleh manfaat untuk dunia dan akhirat. Manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manfaat dunia ialah yang mereka peroleh berupa hewan kurban dan perniagaan. Dalam kitab Hikmatul Tashri' dijelaskan bahwa sunnah Nabi setelah kitab Allah telah merangkul keseluruhan umat untuk menjangkau kewajiban ini yang telah memindahkan mereka dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Terdapat juga hadis Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa tidak ditahan oleh keperluan yang nyata atau oleh sakit yang menahannya, atau penguasa yang zalim
namun tidak berhaji, maka silahkan dia mati jika mau sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga, barang siapa memiliki bekal atau kendaraan yang menghantarkannya ke Baitullah, namun tidak berhaji, maka silahkan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hal itu karena Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang muslim yang tidak tahu banyaknya manfaat yang terkandung di dalam haji. Di antaranya adalah bahwa segala macam ibadah diwajibkan karena adanya hak ubudiyah dan hak syukur nikmat. Sebagaimana di dalam haji terdapat hak ubudiyah dan hak syukur nikmat. Hak ubudiyah yakni dengan menampakkan ibadah, menampakkan kerendahan kepada Tuhan yang disembah. Di dalam haji, orang yang berihram menampakkan kerendahan dan menolak aneka perhiasan. Dalam keadaan wukuf di Arafah, seorang hamba berhenti, tunduk di hadapan Allah dengan merendahkan diri, sembari memuji dan memohon ampun kepada Allah. Ketika tawaf di sekeliling Baitullah menempati tempat yang dinisbatkan untuk Tuhannya, seorang hamba yang beriktikaf di pintu Tuhannya berputar di sisinya. Untuk syukur nikmat di dalam ibadah itu terdiri dari dua macam, yaitu ibadah jasmani dan harta. Sedangkan haji dibangun dari dua unsur, yaitu jasmani dan harta. Haji tidak wajib kecuali dengan disertai adanya harta yang cukup dan jasmani yang sehat, sehingga menjadi bentuk syukur atas dua nikmat, yaitu syukur nikmat jasmani dan harta. Sedangkan hukum syukur nikmat itu wajib secara akal dan syariat. Cukup sekian penjelasan kami tentang hikmah haji menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.